Proses ritualnya itu seperti orang yang memandikan jenazah, Bang. Dimandiin, dikafanin, dikasih minyak, habis itu dikasih minum. Berarti kakak lu itu udah dibikin seperti orang meninggal pakai pocongan gitu? Iya, betul, Bang. Cuma nggak diikat. Itu yang dibikin jembatan itu orang-orang itu kenapa? Itu orang yang sudah ingkar sama perjanjiannya, sama seperti kamu. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan buat pasukan Lentera Malam absen dulu di kolom komentar. Langsung aja kita masuk ke saksi misteri. Empat 14 hari tidak sadarkan diri dan hampir kehilangan nyawanya hingga melakukan ritual yang sangat mengerikan. Semuanya berawal dari hutang piutang yang semakin menggunung. Dan malam ini adik dari orang tersebut sudah hadir di studio Lentera Malam. Yaudah, kita sapa dulu aja, narasumbernya udah ada sebelah gua, ada Bang Rudi. Bang Rudi, apa kabar Bang Rudi? Halo, baik Bang. Oke Bang Rudi, ini kan lu malam ini mau cerita tentang kakak lu yang lu saksiin sendiri ya. Iya. Selama 14 hari itu sakit total dan bisa dibilang hampir habis lah hidupnya. Betul. Itu kan akhirnya dia berobat ke salah satu pengobatan ya. Iya. Dan ritual apa sih yang dilakukan sama orang tersebut sampai akhirnya kakak lu bisa dibilang sembuh gitu? Jadi proses ritualnya itu seperti orang yang memandikan jenazah, Bang. Maksudnya gimana tuh? Dimandiin, dikafanin, dikasih minyak, habis itu dikasih minum. Berarti kakak lu itu udah dibikin seperti orang meninggal pakai pocongan gitu? Iya, betul Bang. Cuma nggak diikat. Nggak diikat. Cuman kafanin, dikasih kapas, lubang hidung, lubang telinga. Cuma nggak diikat. Habis itu dimandiin. Bener-bener seperti orang meninggal. Iya, seperti orang meninggal. Wah, karena emang rohnya sudah nggak ada. Seperti dibilang seperti itulah. Kakak lu udah nggak ada. Dan nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Dan ritual itulah yang dilakukan. Dan buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Rudi, ini saksiin terus podcast ini sampai habis karena ini cerita serem banget. Jadi jangan ada di skip podcastnya, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Rudi yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Yaudah, Bang Rudi udah siap nih buat cerita pengalamannya malam ini? Siap. Gak usah lama-lama lagi sebelum kalian ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Jadi 2017 itu Bang, kakak saya terlilit utang. Sampai dia bingung, udah cari pinjaman sana sini. Dan dia punya niat di hatinya itu, siapapun yang mau bantu saya akan ikutin perintahnya. Nah, kakak saya itu di hatinya bilang begitu. Dalam hati? Dalam hati. Nah, pas waktu itu kakak saya mau ke pasar terus pulang dari pasar itu dia nemu uang 100.000 Bang. 100.000, uangnya udah sangat lusuh, jelek lah kita bilang. Akhirnya dibawa pulang. Pas dibawa pulang, si uang tersebut itu dibelanjakan sama kakak saya. Namun pas dibelanjakan uang itu ada lagi Bang. Dalam bentuk yang sama? Dalam bentuk yang sama, terus kayak yang beranak gitu, jadi ada lagi Bang. Jadi nambah seperti itu Bang. Lebih dari 100.000 berarti? Lebih dari 100.000. Nah, sampai kakak saya itu nggak ngeh juga. Pas waktu malamnya dia mimpi. Di malamnya itu dia didatangin sosok kakek-kakek dia bilang itu pemberian dari saya, Kerajaan Gunung Gede. Dengan syarat dia harus bikin perjanjian selama 5 tahun.
Di perjanjian itu kakak saya harus ngelakuin ritual, yaitu dia harus tetap pinjam uang ke semua orang dan lalu uang itu dibakar. Dibakar. Oke. Misalkan minjem 1 juta, itu 1 juta itu harus dibakar. Harus dibakar, setelah dibakar itu uang itu berubah jadi 10 juta. Oke. Setelah berjalan 6 bulan kakak saya itu kena musibah. Rumahnya kemalingan. Pokoknya itu kemalingannya itu kalau seingat saya itu malam Kamis, Kak. Nah, uang yang 100.000 tersebut itu dibawa maling. Ikut ke bawah, yang hasil dari Gunung Gede itu ke bawah maling. Nah, dari situlah awal petakannya, Kak, untuk kakak saya. Sehari setelah rumah kakak saya kemalingan, di situ kejadian-kejadian aneh pada diri kakak saya mulai terlihat, Kak. Kalau siang dia seperti orang gila, terus kalau malam tepatnya pas habis maghrib, Kak, itu raga kakak saya pasti kerasukan. Sampai azan subuh itu tiap malam itu pasti kerasukan. Entah itu tingkahnya seperti nenek-nenek, Kak, makhluk-makhluk ngakunya dari kerajaan, selir, itu kejadian itu hampir setiap malam kakak saya sampai dirasukin. Pas hari kedua kakak saya raganya mulai kayak orang aneh, Kak. Di situ tepatnya jam 7 malam, Kak. Kakak saya kerasukan yang dari Gunung Gede, jin yang dari Gunung Gede. Itu. Dia bilang di situ ada orang tua saya, ada kakak saya. Si jinnya itu bilang kalau kakak saya ada perjanjian sama dia, sama yang kerajaan Gunung Gede. Jadi kakak saya itu dikasih uang 100.000, kata si jin itu yang merasuki kakak saya. Dikasih uang 100.000, namun uang 100.000-nya itu udah dibawa sama orang lain, yaitu sama yang maling itu. Makanya roh kakak saya dibawa sama si jin Gunung Gede. Si jinnya itu bilang ke orang tua saya, di situ ada saya juga, untuk siapapun yang mau ngelanjutin yang udah kakak saya lakuin. Namun saya dan orang tua saya nggak mau. Nggak ada yang mau. Karena takut ada tumbalnya. Tapi si jin itu bilang nggak ada tumbal. Cuma ya syaratnya seperti itu. Kita harus pinjam uang lalu dibakar. Seperti itu, Kak. Di malam ketiganya seperti biasa, kalau siang itu kayak orang gila, Kak. Tingkahnya itu seperti orang gila. Dia kadang daun disangka duit. Terus kayak boneka hewan itu ya disangka dia ya seperti binatang beneran. Pokoknya tingkah lakunya seperti orang gila, Kak, kalau siang. Sampai pas maghrib itu dia mulai lagi kerasukan. Tapi yang sering itu kerasukan nenek-nenek. Dia menurut kita sih nenek-nenek itu sebenarnya ngebantu ngejaga juga sih, Kak, daripada dia dimasukin sama roh-roh yang lain. Bahkan si nenek bilang itu ya di rumah kita itu ya udah diisi sama makhluk-makhluk kerajaan dari Gunung Gede. Contohnya di depan pintu rumah kakak saya, di situ udah dijaga sama 2 prajurit. 2 prajurit sambil bawa pedang. Terus di kamar kakak saya ada sebanyak selir-selir dengan berpakaian kebaya. Sekitar jam 11 malam, saya ngelihat rumah saya kok gelap. Kok gelap? Nggak kayak biasanya. Saya lihat rumah tetangga itu terang gitu. Udah saya masuk ke rumah. Saya di situ kaget, Kak, ngelihat kakak saya di pojok rumah saya sambil nari. Padahal kakak saya sama sekali nggak bisa nari. Menari di situ. Menari, Kak, kayak orang sinden gitu. Sampai pas saya bangunin kakak ipar saya, suaminya kakak saya, si kakak saya mengisyaratkan jangan dibangunin. Terus dia melambaikan tangan ke saya, seolah-olah kayak kesini. Saya nyamperin kakak saya, Kak. Dia bilang begini,
terusin apa yang sudah kakak mulai. Soalnya perjanjian 5 tahun dan ini baru berjalan 6 bulan. Tapi itu bukan sosok kakak saya yang bicara. Itu. Bukan suara kakak. Bukan. Saya tanya ke kakak saya, ini siapa yang masuk ke kakak saya? Ini Nyai dari Gunung Gede. Seperti itu. Kata saya, maaf, saya nggak bisa, saya nggak mau menyimpang dari ajaran agama saya. Si kakak saya menjawab, kalau emang nggak ada yang mau nerusin, kakak kamu saya bawa. Itu dalam bahasa Sunda itu, kalau nggak ada yang mau ngelanjutin, tetehnya saya ambil. Tiba-tiba sadar, dan setelah sadar dari yang sosok Nyai itu, kakak saya dimasukin sama yang nenek-nenek itu lagi tersebut. Lanjut sama nenek-nenek yang tersebut. Si nenek itu bilang, Jang, katanya, kalau misalkan lamun dititah ngelanjutin, jangan mau. Artinya apa tuh? Kak, katanya, kalau disuruh ngelanjutin, jangan mau. Walaupun itu nggak minta tumbal, kata dia. Kata saya, kenapa emang, Nek? Kalau misalkan saya mau, saya bercandain begitu, Bang. Kata si nenek, setelah 5 tahun pasti meninggal. Setelah 5 tahun pasti meninggal. Kalau ada yang nerusin. Tumbalnya di akhir. Kata si nenek yang sering masuk ke kakak saya. Berarti tumbalnya diri sendiri? Diri sendiri, ya. Diri sendiri tuh, Bang. Kita lanjut ke malam keempat ya, Pak. Di malam keempat kakak saya sekitar jam 9 itu tidur di aktivitas sama, kita ngejagain kakak saya yang sedang kondisinya yang sedang tidak stabil. Kita jagain. Pas kita ngomong-ngomong untuk bawa kakak saya ke orang pintar, itu dari atas kita ada yang nyiram, Pak. Ada yang nyiram, sampai semua baju saya, baju kakak saya itu basah semua. Itu kondisi di dalam rumah? Dalam rumah. Terus pas 1 menit kita disiram, kakak saya bangun langsung melotot. Langsung bangun, dia bilang gini, jangan ada yang ngobatin dia. Dia nggak bakalan bisa diobatin kemanapun. Seperti itu. Kalaupun bisa ada yang ngobatin anak ini, berarti orang paling hebat, katanya. Nggak bakalan ada yang bisa. Terkecuali ada yang mau nerusin apa yang udah kakak kamu mulai. Jadi seperti itu, bicara seperti itu. Habis itu kakak saya langsung pingsan, Bang. Langsung pingsan. Itu posisi jam 9-an. Waktu itu jam 9. Jam 11 dia kerasukan lagi. Cuma dia sosok seperti Patih. Dia sih bilang Patih. Pas kita tanya, keluarga tanya, dia bilangnya Patih dari Gunung Gede, kata dia. Si Patih itu juga ngomong hal yang sama, Bang. Kata dia, emang nggak ada yang mau yang ngelanjutin, kata dia. Kalau emang nggak ada yang mau ngelanjutin, anak ini nggak bakalan bisa balik lagi. Tuh, kata si Patih itu. Namun dari kita juga tetap nggak pengen untuk melanjutkan. Tetap akhirnya udah si Patih itu keluar, masuk lagi si nenek-nenek. Si nenek-nenek itu bilang, pokoknya dia ngingetin lagi, pokoknya jangan ada yang mau yang ngelanjutin. Kalau emang nggak ada yang pengen jadi korban, jangan ada yang nerusin. Kata si nenek-nenek itu. Sampai azan subuh, dia normal lagi, nggak kerasukan. Namun tiap siang itu tingkah lakunya seperti orang gila. Tiap siang itu seperti orang gila. Dan di malam ke-5, saya ditampakin sosok cewek, Bang. Cewek berpakaian kebaya seperti pakaian kerajaan, kayak di film-film. Itu kejadiannya gimana tuh? Lu lagi ngapain atau jam berapa waktu kejadiannya? Malam ke-5 itu kejadiannya pas jam 12. Jam 12 malam, saya sih kebangun hanya untuk minum. Saya ambil minum. Namun saya punya pikiran untuk ngelihat kakak saya. Biasanya kan dia sering aktif dalam kerasukan itu, maksudnya pasti kerasukan itu tumben. Pas saya lihat ke kamarnya, kakak saya justru nggak ada, tidur di
belakang. Nah, otomatis kan mau ke belakang itu ngelewatin kamar kakak saya, Kak. Ngelewatin kamar kakak saya, kebetulan pintunya nggak ditutup. Nah, di situ saya ngelihat sosok cewek yang berpakaian baju kerajaan. Di dalam kamar kakak? Dalam kamar kakak. Sosok itu lagi ngapain? Sosok itu lagi berdiri, Kak. Berdiri di pojokan, tepatnya di samping lemari. Dia ngeliat ke arah lu? Dia ngeliat ke arah saya. Tapi yang saya lihat itu, si mukanya itu nggak ada, Bang. Nggak ada matanya, nggak ada hidungnya. Dia cuma berpakaian seperti layaknya orang kerajaan kayak di film-film itu. Rata mukanya? Mukanya rata. Mukanya rata, nggak ada hidung, nggak ada matanya, pokoknya rata semua. Sampai di situ saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, Bang. Saya mau lari kayak berat gitu. Mau lari kayak berat. Akhirnya saya teriak yang bangun kakak ipar saya, suami dari kakak saya. Di situ dia bangun. Kenapa, Dek? Ada wanita berpakaian kebaya seperti kayak kerajaan. Tapi pas kakak saya ke situ, wanita itu udah nggak ada. Sosok wanita itu udah nggak ada. Di malam ke-6-nya itu kejadiannya di kakak ipar saya. Di kakak ipar saya. Jadi kita lagi tidur, tiba-tiba kakak ipar saya teriak. Kita otomatis bangun, Bang. Kita otomatis bangun, dan si kakak saya itu teriak karena lagi dicekik sama kakak saya. Sama istrinya. Kakak lu nyekik suaminya? Suaminya. Saya otomatis teriak dong, kenapa orang tua juga jangan dicekik. Dia orang yang nggak mau ngelanjutin yang sudah saya mulai. Suami ini harus mati. Kakak saya bilang seperti itu. Itu di malam ke-6 ya, Pak ya, di malam ke-6. Di malam ke-7 itu nggak ada kejadian aneh-aneh lagi, cuma aktivitas sama, Bang. Kerasukan terus. Kerasukan sampai di hari ke-10 kita mutusin untuk nyari orang pintar. Berobat lah. Berobat, Bang. Kita datengin salah satu orang pintar, Bang, di daerah saya. Setelah diobatin ke tempat dia, kakak saya dibawa pulang. Namun teror itu datang ke orang yang ngobatin kakak saya. Si orang pintar itu kita sebut Abah Jejen ya. Kita sebut Abah Jejen. Abah Jejen itu pas saya ke rumahnya dia bilang, jangan dibawa ke sini lagi kakak kamu. Semalam aja Abah hampir mati. Hampir mati kata dia. Didatangin 2 prajurit kayak berpakaian dari kerajaan kata dia. Akhirnya dari situ kita nggak lanjutin untuk bawa ke Abah Jejen. Malamnya sama seperti biasa, kerasukan cuma ya belum ada yang aneh lagi. Di hari ke-12, Kak, di hari ke-12 kita coba untuk bawa lagi ke orang pintar. Di hari ke-12 kita bawa lagi untuk orang pintar. Akhirnya ya kita nggak bawa si kakak saya, namun si orang pintarnya itu suruh datang ke rumah. Baru si orang pintar itu mau masuk, Kak, dia udah angkat tangan. Abah mah mau balik lagi aja. Lah kenapa, Bah? Kan udah datang. Kata saya, enggak, di depan rumah kakak kamu ada 2 prajurit katanya. Lagi bawa pedang, Abah nggak mau katanya. Akhirnya baru depan rumah aja si orang pintar yang kedua itu nggak jadi, Bang. Malamnya kakak saya kerasukan lagi dari Gunung Gede. Kata dia, nggak bakalan ada yang bisa ngobatin kakak kamu, terkecuali ada yang nerusin yang sudah kakak kamu mulai. Baru kakak kamu bisa sadar. Kata dia begitu. Lanjut di hari ke-13, Bang. Kita coba lagi bawa ke orang pintar. Saya dapat info dari teman, ada satu orang pintar, namanya kita panggil aja Abah Ahmad. Abah Ahmad itu usianya udah 109 tahun. Lah, tua banget. Tua banget, tapi fisiknya itu kayak orang baru umuran 50 tahun. Akhirnya saya datang ke rumahnya, Bang. Saya datang ke rumahnya, sudah di rumahnya,
belum saya ceritakan si Abah itu udah tahu maksud saya. Maksud tujuan saya si Abah itu udah tahu. Udah tahu, si Abah bilang, ini mah kata dia, kakak kamu dibawa ke Gunung Gede. Si Abah itu belum saya ceritakan. Dibawa ke Gunung Gede, tapi insya Allah kita ambil lagi. Nah akhirnya di rumah Abah Ahmad itu saya dibekalin air 1 botol, terus sama minyak kemenyan. Si Abah Ahmad itu nyuruh saya untuk mandiin kakak saya. Ringkas cerita, saya pulang dari rumah Abah Ahmad. Abah Ahmad, tepatnya jam 6 maghrib, saya mulai, Bang, mandiin kakak saya. Cuma saya bilang sih, cara pengobatan Abah Ahmad itu sangat aneh, Bang. Sangat aneh itu, kakak saya diobatin seperti orang yang sudah meninggal. Kayak mandiin jenazah gitu? Kayak mandiin jenazah. Kakak saya dikafanin, dikasih minyak kemenyan. Pokoknya selayaknya orang meninggal cara pengobatannya. Nah, pas saya mandiin, sebelum saya mandiin, saya baca ayat kursi dulu, Bang. Perintah Abah Ahmad suruh baca ayat kursi, saya lakuin. Habis itu sisa airnya itu harus dikasih minum ke kakak saya. Tapi dikasih minumnya bukan di gelas, tapi di batok kelapa. Batok kelapa. Setelah kakak saya dimandiin, dikafanin, terus dikasih minyak kemenyan, habis itu baru dikasih minum. Dan dikasih minumnya itu sambil minta ke sosok Ki Jago namanya, Bang. Ki Jago. Sebelum diminum ke kakak saya, kita harus minta, Ki Jago, tolong ambilkan roh kakak saya. Akhirnya diminumkan. Setelah itu kakak saya tidur. Dari abis dimandiin sampai selesai dikasih minum dari orang pintar itu, kakak saya tidur. Bangun-bangun pagi, jam 5 subuh udah pagi. Namun sianya seperti biasa, layaknya orang gila. Layaknya orang gila. Posisi itu saya nggak menyaksikan langsung kakak saya awal sadarnya gimana, karena saya kerja. Awalnya kerja, terus pas saya pulang kerja sekitar jam 6:30 malam, orang yang pertama nemuin saya itu orang tua saya. Kata ibu saya, kakak udah sadar. Kapan? Tadi pas maghrib, dia tiba-tiba jatuh pingsan. Tapi sekarang udah sadar, kata dia. Saya lihat kakak saya lagi ngobrol sama suaminya sambil cerita. Saya nyamperin, Bang. Saya tanya, kakak dari mana? Kata saya. Kakak saya bilang begini, pas waktu hari Kamis kejadian rumah kakak saya kemalingan, roh kakak saya berasa ada yang narik. Ditarik sama 2 prajurit, kata dia. Ini saya cerita pas kakak saya udah sadar. Kakak saya ada yang narik 2 prajurit. Nah, dia dibawa ke pegunungan. Di sana dia lihat banyak orang yang disiksa, Kak. Ada yang dibikin jembatan, ada yang jadi tangga, jadi anak tangga. Itu bahkan si kakak saya sempat nanya, itu yang dibikin jembatan itu orang-orang itu kenapa? Si jinnya itu menjawab, itu orang yang sudah ingkar sama perjanjiannya, sama seperti kamu. Wah, udah banyak berarti yang ngalamin ya? Udah banyak. Terus di sana kakak saya lihat ada yang lagi dimakanin babi. Si manusia itu lagi digerogotin babi. Si kakak saya nanya juga, itu orang itu kenapa? Kok bisa digigitin sama babi? Si jin itu juga menjawab, kata dia, itu orang-orang yang melakukan perjanjian sama babi ngepet, kata dia. Itu meninggalnya pasti seperti itu. Rohnya pasti dibawa ke sini, kata dia begitu.
Nah akhirnya kakak saya di sana dikasih 2 pilihan, Kak. Si kakak saya itu yang dirasakan kakak saya itu dia di sana itu sambil bawa anaknya. Anaknya yang terakhir yang bungsu. Pilihannya itu antara anaknya sama koper, Bang. Kalau memang si kakak saya pengen balik lagi ke rumah, si kakak saya harus bawa koper. Pilih yang koper? Harus pilih koper. Dengan catatan anaknya ditinggal. Wah. Pilihannya. Kalau misalkan kakak saya milih koper, berarti anaknya ditinggal. Dan dia bisa balik lagi, Bang. Dia bisa balik lagi seperti biasa. Normal. Bahkan kekayaan dia pun bakal kembali lagi. Tapi kakak saya nggak milih koper akhirnya. Akhirnya dia tetap pilih anaknya. Nah, setelah dia pilih anaknya, kakak saya suruh pulang sendiri dari gunung itu. Suruh pulang sendiri tanpa ada yang anterin. Nah, akhirnya kakak saya pulang, Bang. Di tempat saya kan, Bang, ada sebuah pemakaman keramat ya, Bang. Di seberang pemakaman itu ada kebun singkong. Nah, kakak saya tinggalnya di situ. Namun kakak saya tiap mau pulang ke rumah, itu rasanya gelap, Bang. Rumah nggak kelihatan. Akhirnya dia balik lagi ke kebun singkong tersebut. Tiap dia nyoba untuk balik, mau siang, mau malam, itu rumahnya itu nggak kelihatan. Rumahnya itu gelap sekali, nggak kelihatan. Akhirnya dia balik lagi. Sampai saya berangkat kerja pun, dia sering ngejegat saya, Bang. Sering jegat saya untuk ikut bareng pulang. Pas saya berangkat pagi, dia tungguin pagi. Saya sore dia nungguin sampai dia jegat di tengah jalan, saya tabrak, kata dia. Berarti dia bisa ngeliat lu, tapi lu nggak bisa ngelihat. Yang lain tuh nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat, Bang. Itu cerita kakak saya setelah sadar. Iya. Jadi dia hari pertama itu sampai hari ketiga itu di Gunung Gede itu. Di hari ketiga dia ada di kebun di dekat rumahnya. Pokoknya dari rumah itu sekitar 15 menitan. Tapi dia nggak bisa balik. Karena kata dia yang dia lihat itu ya nggak ada rumah sama sekali. Kampung kita itu kosong. Nggak ada rumah sama sekali. Sampai akhirnya dia tetap di kebun singkong itu, makan singkong. Dia tiap pagi dia ngejegat saya untuk ikut bareng pulang. Nah, di hari ke-13, Bang, di hari ke-13 itu tepatnya kakak saya bilang tepatnya jam 5:30 menjelang adzan maghrib. Kakak saya udah di situ udah sambil nangis terus sambil meluk anaknya karena dia mau pulang nggak tahu rumah. Di situ ada datang sosok kakek-kakek. Datang sosok kakek-kakek pakai baju putih, rambut putih, namun mukanya bercahaya, Bang. Mukanya bercahaya. Si kakek itu nanya sama kakak saya, "Kamu lagi ngapain, Nak? Maneh keur naon, Neng?" Dengan bahasa Sunda. Kakak saya menjawab, "Saya nggak bisa pulang, Mbah," kata dia. "Emang pulangnya kemana?" "Ya udah nih, minum dulu," kata si kakek itu ngasih minum kakak saya di batok kelapa. Oke. Mirip ritual yang lu lakuin ya? Iya. Oke, lanjut lagi. Nah, akhirnya si kakak saya minum, anaknya dikasih minum. Udah, Neng mandi dulu. Di dekat kebun itu kan ada sungai, Bang. Ada sungai, akhirnya si kakak saya mandi. Setelah mandi, dia balik lagi ke saung. Dan si kakek itu ngasih kain warna putih. Kasih kain warna putih, suruh disampingin gitu. Suruh dipakai. Terus si kakek itu kayak ngasih minyak, tapi bukan di botol atau apa ya, tapi di daun apa ya? Kalau di tempat saya sih daun kihonje namanya. Kalau di tempat saya daun untuk apa ya, bisa disebut untuk orang meninggal sih. Daun untuk orang meninggal? Meninggal. Untuk mandiin jenazah biasanya itu dikasih daun dari namanya sih daun kihonje.
kalau di tempat saya. Nah, si kakeknya itu bilang ke kakak saya, ayo Neng, lamun dek balik mah, tuturkan Aki. Ayo Neng, kalau misalkan mau pulang, ikutin Aki. Nah, akhirnya kakak saya ngikutin kakek tersebut. Ngikutin, nah akhirnya kelihatan rumah saya. Sama kakak saya kelihatan rumahnya. Kata si Aki tersebut, itu rumah kamu, kata dia. Akhirnya dianterin sama si kakek tersebut sampai rumah. Tapi di situ kakak saya masih kebingungan, karena di situ dia ngelihat raganya ada 3. Raganya ada 3, jadi dia bingung mau masuk ke mana. Di situ raganya yang si kakak saya lihat itu ada 3. Akhirnya si kakak saya, sebut saja kakak saya namanya Rika. Ini Rika masuk ke yang mana, Ki? Kata si kakak saya, raga Rika ada 3, kata dia. Coba kamu cium mana yang wangi, kata si kakek tersebut bilang begitu. Akhirnya dia cium, ternyata yang wangi itu yang ketiga. Akhirnya yang wangi itu yang ketiga. Si kakak saya bilang ke kakek tersebut, ini kayak yang ketiga. Ya udah kamu masuk ke yang ketiga. Akhirnya si kakak saya masuk ke raga yang ketiga. Nah, tiba-tiba ya kakak saya langsung sadar. Cuma saya pikir-pikir, dari yang tiga raga itu ada hubungannya juga Bang sama apa tuh? Sama yang tadi proses pengobatan. Jadi kan saya ngedatangin orang pintar itu ke 3 orang. 3 kali ya? 3 kali. Iya. 3 kali, yang 1 gagah, yang 2 gagah, dan yang ketiga sembuh. Sama Abah Ahmad. Iya. Dari cara pengobatannya pun bisa dibilang ya mungkin ya syariat dari dia Bang. Dengan adanya si kakek yang nunjukin jalan. Tadi saya bilang kan cara pengobatannya kakak saya dimandiin. Iya. Dikasih kain kafan, terus dikasih air minum dari batok kelapa. Oh, iya mirip banget ya? Iya. Iya kan Bang? Sama apa yang diminta sama Abah Ahmad untuk lu lakukan? Iya. Dari suruh mandiin, kayak jenazah, dipakein kain kafan putih, di batok. sama menyanin, dikasih minyak wangi. Iya. Nah, wanginya itu ya? Iya. Nah, terus pas yang nunjukin jalan kakak saya akhirnya bisa sadar lagi kan sosok kakek-kakek. Saya tadi kan bilang, sebelum saya ngasih minum ke kakak saya minta tolong sama yang kakek-kakek yang namanya Ki Jago. Ki Jago. Saya minta tolong untuk ambilkan roh kakak saya. Iya. Nah, akhirnya si kakak saya di sana ditunjukin sama kakek-kakek, dikasih air minum di batok juga, dikasih kain kafan, terus kakak saya suruh masuk di raganya yang wangi. Dan saya tanya Bang ke kakak saya, emang raganya wangi apa? Wangi minyak kemenyan. Nah, tadi kan disebutin sama lu nih, kan ketika kakak lu dikasih pilihan itu antara koper sama anak gitu kan. Berarti dari Gunung Gede sampai ke rumah itu pulangnya mereka berdua jalan nih? Berdua. Nah, ini kan bisa dibilang mungkin ya, ini arwah dari korin dari anaknya kakak lu itu kan ikut dibawa juga atau enggak, atau gimana tuh? Kalau anak kakak saya itu kan saya lihat sih, yang saya lihat itu ada di rumah terus. Biasa saja. Nggak kenapa-napa. Tapi anehnya pas kakak saya cerita waktu pas udah sadar, dia bawa anaknya. Bawa anaknya di sana. Bawa anaknya ke sana. Nah, cuman kita balik lagi ke bagian awal cerita nih, Di. Kan lu bilang tadi di awal kalau kakak lu itu sampai bukan terjun ya, bukan ritual juga nih, bisa dibilang kayak kebetulan ya. Kebetulan kakak lu doa dan kejawab gitu. Kan itu kan awal mulai karena utang nih. Karena utang. Dan kakak lu sempet lah menikmati hasil dari 100.000 itu selama 6 bulan ya. Itu utang dibayar semua atau gimana tuh waktu itu? Justru utangnya itu makin nggak ketutup. Karena emang ritualnya ya dia harus minjem terus. Jadi jadinya malah kayak gali lubang tutup lubang terus? Iya. Walaupun yang didapat berkali-kali lipat? Iya. Cuma di situ ya saya juga sempat
bertanya juga sih sama ibu saya, kok kakak bisa bikin rumah gitu. Padahal utangnya banyak. Ekonominya lagi berantakan. Iya, lagi ekonominya lagi bener-bener nggak stabil banget. Tapi saya bisa bangun rumah, kata saya. Cuma ya saya sih berprasangka baik aja. Gitu. Berarti waktu itu kakak lu emang tinggal lebih dari rumah sama lu sama orang tua lu apa gimana sih waktu itu? Kan dia nggak bangun rumah tuh ya? Jadi kan ini rumah ibu saya. Nah di sebelahnya itu rumah kakak saya. Nempel. Nah nempel. Jadi diibaratkan masih kepantau deket gitu ya. Deket. Dan selama sakit itu dia tinggal di rumahnya sendiri apa di rumah lu waktu itu? Sebenarnya sih kalau siang itu dia di rumah ibu saya. Kalau malam dia pulang. Cuma dari saya sebagai adiknya, terus ibu saya itu tiap malam itu nginep di rumah kakak saya untuk ngejagain dia. Berarti kejadian itu banyak terjadi di rumah kakak lu itu? Di rumah kakak saya. Yang kayak penampakan itu juga itu banyak banget di rumah kakak saya. Bahkan sampai sekarang pun itu saya masih sering. Kalau misalkan saya lagi main ke rumah kakak saya, itu kalau misalkan saya di sana udah pasti saya ngelihat. Yaudah, thank you banget nih, Ruth. Lu udah share pengalaman mistis yang lu alamin saat lu membantu kakak lu untuk sembuh lah. Walaupun yang lebih banyak ngalamin itu kan sebenarnya kakak lu. Padahal gue udah sempat bilang sama Rudy, bisa nggak kakaknya yang datang gitu. Cuman karena satu dan lain hal, kakaknya Rudy ini nggak bisa hadir, akhirnya diwakilkanlah sama Rudy yang saat itu pun menyaksikan langsung kejadian itu dari hari pertama sampai sembuhnya. Sampai sembuh. Dan bahkan sampai diceritain juga sama kakaknya langsung, dan sampai sekarang pun lu masih deket lah sama kakak lu ya? Iya, masih dekat. Karena sebelum berangkat pun izin dulu sama beliau untuk bawain cerita ini dan dapat izin lah dari beliau. Yaudah, paling kita doain aja semoga kakaknya Rudy dan Rudy sekeluarga terhindar lah dari hal-hal yang seperti dulu pernah terjadi lagi. Semoga kedepannya baik-baik saja, tidak ada hal yang aneh-aneh. Yaudah, gue rasa podcast malam ini juga udah cukup. Makasih banget sekali lagi Ruth udah share pengalaman mistisnya. Sama-sama. Oke, gue Adit dari Antara Malam dan Rudy izin pamit. Bye.